Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Oleh karena itu, simak baik-baik video ini sampai selesai. Dikarenakan subbab dalam materi toharoh ini banyak, oleh karena itu ibu membatasi pada perbedaan hadas dan najis, macam-macam hadas dan najis, dan cara mensucikannya. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas, menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Apa artinya bersuci bagi kita umat Islam? Yang pertama adalah syarat sah ibadah, seperti hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Contohnya adalah berwudu sebagai syarat sahnya sholat. Jika tanpa berwudu, maka sholat tidak akan sah. Arti penting yang kedua adalah disayang oleh Allah, seperti Quran Surat Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bertoharoh atau membersihkan diri. Arti penting yang ketiga adalah karena suci itu sebagian dari iman, seperti hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Mari kita lihat diagram toharoh yang akan ditampilkan dalam video kali ini, yaitu jenis-jenis najis. Najis itu dibagi menjadi 3, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan bisa hanya dengan dipercikan air. Najis sedang itu menghilangkan warna, bau, dan rasa. Dan najis yang berat harus dicuci 7 kali dengan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Kita coba membahas tentang najis. Dalam Islam, terkena najis bukanlah sebuah dosa. Namun pada syariat Yahudi mengharuskan memotong anggota badan yang terkena najis, merobek pakaian yang terkena najis, karena terkena najis itu sama dengan dosa. Namun menurut syariat Islam, kita boleh terkena najis. Ibadah mensyaratkan suci dari najis, oleh karena itu harus dibersihkan. Benda najis bisa dicucikan dengan yang pertama istihalah atau perubahan wujud, yang kedua diba atau penyamaan kulit bangkai. Sedangkan benda suci yang terkena najis bisa disucikan dengan cara pencucian, penyiraman, pengeringan atau samak kulit, pengerikan, dan dikesetkan ke tanah. Berdasarkan tingkat pensuciannya, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang ringan, mukhafafah, yang kedua pertengahan atau mutawasitoh, yang ketiga berat atau mughaladzoh. Mengapa disebut dengan najis ringan? Karena untuk mensucikannya cukup ringan, cukup dipercikan air, meski masih ada najis yang sudah dianggap suci. Contoh najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan dia belum makan apapun selain air susu ibunya. Yang kedua adalah najis mughaladzoh atau berat. Mengapa disebut berat? Karena mensucikannya tidak cukup hanya menghilangkan warna, rasa, dan baunya, tetapi harus dicuci 7 kali, yang salah satunya harus dicampur dengan debu atau tanah.
Najis yang ketiga adalah najis pertengahan atau mutawasito, yaitu selain najis ringan dan berat, semua kotoran dan hal-hal yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Cara mensucikannya yaitu dengan cara dihilangkan secara fisik warna, rasa, dan baunya. Boleh dengan cara mencuci, menyiram, menambahkan air, menyamak kulit, pengerikan, pengelapan, dan digesetkan ke tanah. Itu semua tadi adalah jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Sekarang, mari kita lihat ke hadas. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa disucikan dengan berwudu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi besar. Mandi besar ya anak-anak, bukan mandi bebek. Mari kita lihat pengertian hadas. Hadas adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur. Untuk menghilangkan hadas seseorang, haruslah dengan berwudu jika berubah hadas kecil dan dengan mandi besar jika berhadas besar. Hal-hal yang membatalkan wudhu antara lain yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan yaitu kubul dan dubur atau salah satu dari keduanya, baik berupa angin atau berupa benda, baik itu benda najis atau suci, baik yang keluar itu biasa keluar atau tidak biasa seperti darah dan sebagainya. Yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu hilang akal sebab gila, mabuk, tidur, kecuali tidurnya dalam keadaan duduk tetapi yang tertutup pintu keluarnya angin atau kentut. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa yang bukan muhrim dan tanpa penghalang sesuatu pun. Yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan tangan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik anak kecil maupun dewasa, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Sedangkan hadas besar macamnya yang pertama haid, 2 nifas, 3 wiladah, 4 jima, 5 keluar mani bagi laki-laki, baik disengaja maupun tidak. Oke anak-anak, itu semua tadi pembahasan baik tentang najis maupun hadas dan cara mensucikannya. Tugas anak-anak semuanya untuk dikerjakan di rumah, yaitu yang pertama adalah carilah perbedaan hadas dan najis. Yang kedua, sebutkan contoh-contoh hadas dan najis beserta cara mensucikannya. Yang ketiga, apakah hikmah toharoh dalam kehidupan kita? Jelaskan sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing, disertai alasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.